Tes. Cek. Ya, kayaknya sudah jam 19 lebih 15. Mungkin bisa kita mulai lebih dulu ya. Pak Moderator dan pemateri berdua sudah ada. Pemateri siap? Mbak Sulis, Mbak Royan Faradis. Moderator dari Bogor langsung siap. Baik, Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pak. Karena hari santri, tak nyoba itulah macak santri sih. Kopian. Yuk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua pemateri yang berkenan hadir pada acara kali ini dan juga kepada Mas Falevi selaku moderator yang akan memandu jalannya bincang beasiswa dengan tema dari angan menjadi kenyataan. Nah, di sini selaku host sekaligus ya menyambut teman-teman yang hadir di sini, ingin terutama berterima kasih lebih dulu kepada segenap tim Metafor.id yang pada ulang tahun pertama kali ini sudah cukup banyak memberikan sumbangsih sekecil apapun itu dan sebanyak hal yang telah diperjuangkan masing-masing bidang, baik tim redaksi, tim videografi, tim desain, dan tim akun medsos. Di sini ada mungkin nanti Mbak Eva, Mbak Okta juga. Terima kasih juga kepada pemateri yang berkenan saya todong dan juga tim Metafor.id yang sudah rela meluangkan waktu di tengah kesibukan masing-masing. Nah, untuk membuka perayaan Hari Santri Nasional dan juga Sumpah Pemuda pada kemarin 28 Oktober, mari kita buka acara bincang beasiswa kali ini dengan doa masing-masing, dan kepada para yang menganut agama Islam, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, diskusi akan dipandu oleh moderator kita, Nadwi Falevi. Beliau alumni IPB Bogor dan juga sudah mengabdi di Pondok Pesantren Asal, beasiswa PBSB juga. Nanti jalannya diskusi akan dipandu oleh beliau. Kepada beliau saya persilahkan. Monggo. Baik, terima kasih Pak Noval selaku pengasuh Metafor.id. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, kita panjatkan puja serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Salah satunya kita bisa berkumpul secara virtual pada ngobrol literasi series pertama yang diadakan Metafor.id. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Walaupun mungkin masih banyak dari kita nih yang merasa gelap pikiran, gelap hatinya, gelap pikiran karena nggak dapat beasiswa, gelap hatinya karena ditinggal si dia, ya banyak sekali lah. Ya semoga dengan bertambahnya umur, bertambahnya proses, sama halnya seperti bertambahnya umur Metafor.id, kita juga semakin berproses sehingga kita bisa memberi penerangan yang bermanfaat untuk sekitar. Baik, saya perkenalkan dengan singkat, nama saya Nabi Falevi Abror. Saya di sini tim Metafor.id akan menjadi moderator dalam ngobrol literasi series pertama dengan tema bincang beasiswa dari angan menjadi kenyataan. Nah, ngomong-ngomong tentang beasiswa nih teman-teman, sebelum langsung ke narasumbernya, ngomong-ngomong tentang beasiswa, siapa sih dari kita yang nggak pengen lanjutin studi, mulai dari SMA lanjut ke S1, dari S1 pengen S2 magister lulus pengen lanjut ke S3 doktoral. Kalau kita bayangin pasti banyak sekali biaya yang kita habiskan untuk melanjutkan studi tersebut. Nah, ternyata ada beasiswa nih. Untungnya ada beasiswa. Mungkin banyak dari kita pengen banget meraih beasiswa. Sampai kita rela belajar dari pagi sampai malam, terus pagi lagi, terus kita lanjut untuk membayar les, ikut les agar lebih lancar tes beasiswanya. Atau mungkin lebih rajin ibadah, teman-teman. Kita rajin sholat, rajin doa, biar Allah mengabulkan doa kita dapat beasiswa. Banyak sekali lah kiat-kiatnya untuk mendapatkan beasiswa. Sahabatan juga pasti banyak. Nah, di zaman yang modern ini, sudah pasti banyak sekali
software video platform yang bisa kita akses untuk membantu kita dalam meraih beasiswa. Atas dasar itulah kami dari Metafor.id akan menyelenggarakan ngobrol literasi series pertama, yang mana juga memeriahkan ulang tahun pertama Metafor.id yang membincangkan secara spesifik tentang beasiswa dari para narasumber beasiswa yang paling bergengsi di negeri ini, salah satunya itu LPDP. Nah, tanpa basa-basi, kita masuk ke presentasi materi dari narasumber kita yang pertama terlebih dahulu. Akan saya perkenalkan singkat. Yang pertama adalah Mbak Sulistia Pratiwi. Nah, beliau ini, mbaknya ini juga santriwati. Santriwati asal Sulawesi Selatan. Dari santriwati tersebut, beliau, mbaknya ini dapat beasiswa PBSB, Program Beasiswa Santri Berprestasi, tahun 2016 di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Jurusan tasawuf psikoterapi. Dan dilanjutkan, beliau juga dapat LPDP. Langsung saja kita sambut ke pemateri yang pertama kita, yaitu Mbak Sulis. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya jelas ya? Ya. Jelas, Mbak. Alhamdulillah. Jelas, Mbak. Saya koreksi tadi dari moderator, saya bukan dari Sulawesi Selatan, tapi dari Sulawesi Tengah, dari Palu. Oh, mohon maaf, Mbak. Dapat dari ketuanya langsung. Ya. Aku yang salah. Ya, baik. Terima kasih pertama saya mau terima kasih kepada tim Metafor yang telah mengajak saya untuk sharing sedikit pengalaman saya tentang bagaimana kemarin mendaftar di program beasiswa LPDP. Mungkin saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun, happy anniversary untuk Metafor.id yang pertama. Semoga kedepannya tambah sukses dan semakin dikenal. Kemudian bagusnya kegiatan malam hari ini juga bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Santri, yang mana ini berkaitan juga dengan LPDP, yaitu salah satu program beasiswa yang paling populer di kaum milenial atau anak muda. Saya langsung aja mungkin ke materi tentang LPDP. Oke, yang pertama, mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu ya apa itu beasiswa LPDP. Maaf yang sebelumnya. Jadi beasiswa LPDP itu adalah program beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah melalui pemanfaatan DPPN atau Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, yang mana dana ini dikelola oleh LPDP untuk membiayai teman-teman yang berniat untuk melanjutkan program magister maupun doktoral di perguruan tinggi terbaik, baik di dalam maupun di luar negeri. Sasaran penerima beasiswa LPDP ada tiga hal penting. Yang pertama itu adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat. Yang kedua tentunya berkeinginan untuk studi lanjut, baik magister maupun doktoral. Dan yang ketiga adalah memiliki rencana kontribusi pasca studi untuk kemajuan Indonesia. Mungkin itu tentang beasiswa LPDP. Kemudian yang selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, ini mungkin jadi pertanyaan, kenapa sih harus mendaftar beasiswa LPDP? Yang pertama adalah karena kuliah dan biaya hidup dibiayai atau didanai 100%, di-cover 100% oleh LPDP. Tentunya ini yang sangat diinginkan ya oleh kaum milenial. Jadi selama memperoleh beasiswa LPDP ini, selama melanjutkan kuliah, teman-teman tidak perlu lagi repot-repot memikirkan
biaya kuliah ataupun jajan, mungkin kalau gaya hidupnya standar, ini sudah lebih dari cukup. Kemudian bebas memilih kampus dan jurusan yang diinginkan. Jadi LPDP ini menyediakan list-list kampus terbaik di dalam maupun di luar negeri. Jadi kita bebas memilih kampus apa yang sesuai dengan jurusan dengan yang kita inginkan. Kemudian jurusannya juga hebatnya LPDP ini tidak mensyaratkan pendaftarnya untuk linear dengan program program studi di S1. Jadi semisal teman-teman ingin berbeda atau mengambil jalur lain, itu sangat bisa asal dengan ketentuan atau dengan alasan yang jelas. Kemudian yang ketiga, LPDP ini tidak memiliki ikatan dinas. Jadi setelah teman-teman lulus dari LPDP, tidak ada keharusan untuk mengabdi atau bekerja di suatu instansi atau lembaga tertentu. Semuanya bebas tergantung teman-teman minat atau bidang yang teman-teman inginkan, asalkan teman-teman berkontribusi di Indonesia. Kemudian melakukan kontribusi atau inovasi sesuai bidang yang kita pilih. Ya, karena beasiswa ini termasuk beasiswa yang sangat milenial, jadi teman-teman yang memiliki inovasi ini tidak terbatas, entah ingin mengembangkan inovasinya di dunia pendidikan, ekonomi, politik, itu sangat bebas di beasiswa LPDP. Jadi beasiswa LPDP ini sangat harus dicoba bagi yang ingin melanjutkan program magister ataupun doktoral. Alasan orang-orang tidak mengikuti beasiswa LPDP ini biasanya ada 3 hal. Yang pertama, tidak memenuhi syarat. Yang kedua, tidak berkeinginan untuk lanjut magister ataupun doktoral. Kemudian yang terakhir adalah tidak tahu tentang LPDP. Jadi kalau sudah tahu LPDP biasanya akan mencoba untuk daftar LPDP. Oke, baik. Mungkin ke slide selanjutnya. Ya, ini untuk yang pertama ketika kita mendaftar suatu beasiswa, yang pasti yang pertama adalah seleksi administrasi. Yang pertama adalah teliti dalam persyaratan administrasi. Baik, LPDP sendiri menyediakan buklet untuk persyaratan apa saja yang perlu dipersiapkan. Itu pertama kita harus teliti skornya berapa, skor minimum yang diperlukan untuk LPDP, karena ini sangat berakibat fatal apabila skornya tidak mencukupi. Bisa jadi batal ya. Kemudian yang selanjutnya ini ada kesalahan. Meningkatkan skor TOEFL atau IELTS. Di LPDP sendiri yang tahun 2021 barusan itu ada skor TOEFL ini tergantung sama jalur yang diambil ya. Kalau yang reguler skor TOEFL ITP itu kayaknya 500, untuk yang afirmasi itu 400. Untuk daerah Papua mungkin lebih kecil lagi, 375. Batas skor minimumnya. Jadi skor TOEFL ini juga salah satu yang paling menjadi bahan pertimbangan di seleksi administrasi, karena nanti tim dari LPDP akan melihat skor TOEFL teman-teman apakah relevan dengan jurusan atau kampus yang akan diambil. Misalnya skornya 450, skor TOEFL ITP 450, tapi ingin mendaftar di Oxford misalnya, itu kemungkinan LPDP akan sulit menerima, walaupun untuk program afirmasi sendiri, LPDP sebenarnya menyediakan program pengayaan bahasa. Kenapa nggak bisa ke Oxford misalnya? Karena LPDP akan melihat, kayaknya
dengan skor segini akan sulit untuk bisa masuk ke kampus itu, sehingga nanti teman-teman diterima, tapi beasiswanya akan menjadi sia-sia, tidak dapat diterima. Jadi ada kemungkinan kalau skor TOEFL-nya rendah, itu juga akan sulit untuk diterima di beasiswa LPDP. Yang lebih baik adalah skor teman-teman sudah mencukupi untuk kampus juga, jadi memperoleh LOA juga lebih mudah, dan setelah dinyatakan lulus beasiswa LPDP, itu bisa langsung melanjutkan studi. Oke, yang selanjutnya ini selalu mencari informasi yang akurat. Ya, informasi yang akurat ini bisa teman-teman peroleh dari Awardi misalkan, atau banyak sekali seminar-seminar yang diadakan oleh LPDP, kemudian juga sering periksa web dari LPDP Kemenkeu, hindari berita-berita hoax tentang LPDP, teman-teman harus mencari langsung persyaratan-persyaratannya. Kemudian alangkah baiknya teman-teman mempersiapkan pendaftaran kampus, karena LPDP sebenarnya menyediakan dua, bisa yang sudah mempunyai LOA ataupun yang belum. Tapi akan lebih baik jika teman-teman sudah tahu kampus ini kira-kira persyaratannya apa, cara masuknya seperti apa, ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah di seleksi administrasi adalah perkuat esai. Kemudian ini selanjutnya akan saya bahas di slide selanjutnya, mungkin ini tentang esai. Ya, esai sendiri kalau menurut saya, esai adalah salah satu bagian atau part yang paling berat dalam mendaftar beasiswa ya, karena tidak seperti persyaratan lain yang bisa apa adanya. Semisal ijazah atau skor TOEFL itu sudah pasti seperti itu, jadi kita tinggal mengupload. Tapi kalau esai, kita harus meluangkan waktu yang lebih untuk memikirkan ide, relevansi, kemudian juga kita memperhatikan dari segi tata bahasa, seperti itu. Kemudian esai ini sendiri sifatnya adalah menceritakan tentang diri kita ya. Karena esai sendiri itu adalah tulisan populer yang semi formal. Tidak seperti karya ilmiah yang harus mencakup data-data. Esai ini bentuknya seperti cerita. Jadi teman-teman yang ingin mendaftar perlu menceritakan diri teman-teman. Jadi kenapa esai ini sangat perlu? Hampir semua beasiswa ataupun berbagai hal seperti misalkan pekerjaan ini mensyaratkan untuk teman-teman menulis esai. Ya, soalnya karena pemberi beasiswa ini tidak tahu tentang diri teman-teman. Jadi esai inilah yang menggambarkan diri teman-teman, yang menggambarkan misalkan mereka butuhnya di dalam diri kita adalah leadership dan berjiwa pengabdian. Nah, itu nanti bisa kita jelaskan di esai tentang diri kita atau tentang apa yang diinginkan oleh pemberi beasiswa. Kemudian komponen-komponen yang harus diperhatikan dari menulis esai, ini yang pertama adalah menulis sesuai ejaan yang disempurnakan, harus ya sesuai dengan struktur bahasa Indonesia. Ini sering diabaikan, tapi bisa jadi ini adalah salah satu bahan pertimbangan juga teman-teman bisa lolos atau tidak di program beasiswa LPDP. Kemudian yang selanjutnya ini buatlah sedini mungkin. Ya, jadi dari tahun ke tahun sebenarnya esai yang ditawarkan LPDP ini selalu berubah dari segi format. Tapi poin pentingnya atau substansinya tetaplah sama. Misalkan apa rencana kontribusi pasca studi, kemudian kenapa memilih jurusan itu, kenapa memilih kampus itu, adakah jiwa leadership di dalam diri kita,
kemudian bentuk-bentuk pengabdian yang telah kita lakukan itu apa saja. Yang selanjutnya, jujur dan realistis. Jujur di sini maksudnya kalau teman-teman misalkan menggambarkan jiwa kepemimpinan itu seperti saya pernah menjadi ketua di salah satu acara atau kegiatan bakti sosial. Itu harus dicantumkan dengan bukti seperti sertifikat. Jadi sebagus apapun program yang pernah kita ikuti, kalau tidak ada buktinya, itu sama saja dengan bohong lah ya. Karena bagaimana cara dari pemberi beasiswa ini bisa tahu itu betul apa tidak kalau tidak dibuktikan dengan sertifikat. Kemudian buatlah esai yang lebih realistis. Jangan yang yang muluk-muluk. Misalkan ingin jadi pengajar, nanti model pengajarannya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian ini dari pengalaman pribadi saya kemarin adalah membuat kemungkinan pertanyaan dari esai yang ditulis. Jadi esai ini memang didaftarkan di awal, di seleksi administrasi. Tapi nanti esai ini akan dipergunakan di akhir, di seleksi wawancara. Jadi apapun yang kita tulis di dalam esai itu sangat memungkinkan untuk ditanyakan. Oke, banyak contoh ya. Contohnya kemarin saya menulis tentang kerusuhan di Poso, itu saya ditanya sangat detail tentang kerusuhan di Poso karena saya mengangkat isu itu. Dan sebenarnya saya tidak terlalu mempersiapkan tentang isu di Poso, tapi saya hanya paham sedikit lah karena kebetulan tinggal di Sulawesi Tengah juga. Kemudian harus percaya diri, bisa sempurna. Yang penting kita sudah mencoba untuk jujur ya tadi dan poin-poin yang di atas. Ya, saya rasa esainya bisa selesai dengan baik. Mungkin sekian dari pemaparan sharing yang bisa saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Sulis atas pemaparannya terkait LPDP, yang mana tadi banyak membahas tentang LPDP itu seperti apa. Yang pertama beliau menjelaskan Mbaknya tuh enak loh di LPDP itu, kuliah dibiayai, dapat uang saku juga. Jadi kita lebih fokus belajar nih untuk melaksanakan kuliah. Tapi nggak segampang itu nih kata Mbak Sulis untuk dapat LPDP. Banyak hal syarat-syarat yang harus kita lakukan. Seperti administrasi, tingkatkan skor TOEFL untuk ke luar negeri. Terus kita juga harus cari info tentang kampus yang kita inginkan. Dan yang terakhir, Mbak Sulis menjelaskan bahwasanya untuk menulis esai itu nggak sembarangan. Mulai dari EYD yang benar, terus harus kita juga sedini mungkin nih nulisnya. Jangan kebut semalam, kita harus dengan teliti juga dalam menulis esai. Mungkin itu penjelasan dari Mbak Sulis. Sebelum kita melanjut ke pertanyaan, kita masuk terlebih dahulu ke pemateri kedua, yaitu Mbak Royan Faradis. Oke, saya perkenalkan singkat, Mbak Royan Faradis ini adalah santriwati juga, sama seperti Mbak Sulis. Mbak Royan Faradis ini sama seperti saya, alumni MA Matur Ummah, yang mana mbaknya ini mengikuti program akselerasi 2 tahun. Memang hobinya belajar nih. Setelah lulus dari Aksel, MA Matur Ummah, dia lanjutkan ke S1 UIN Malang, jurusan kimia. Nggak berhenti di situ. Akhirnya Mbak Adis ini dapat beasiswa LPDP di ITS, jurusan kimia. Tanpa basa-basi, waktu dan tempat untuk Mbak Royan Faradis dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Nadwi Pahlevi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga selalu sehat ya
di tengah-tengah pandemi dan ini mungkin lagi musim hujan ya. Jadi teman-teman harus selalu fit, jaga kesehatan. Oke, yang pertama terima kasih untuk tim Metafor ID yang sudah bersedia untuk melaksanakan atau mengadakan acara sharing webinar ini tentang beasiswa LPDP. Dan terutama terima kasih saya ucapkan kepada founder dari Metafor ID ya, Mas Dr. Kandidat Naufal Wahyudin. Kebetulan Mas Naufal ini teman saya, rekan saya di Aliyah dulu. Dan selamat ulang tahun saya ucapkan untuk metafor.id. Semoga bisa menjadi salah satu wadah ya untuk para pemuda mencurahkan, menuangkan karya-karyanya yang nantinya bisa bermanfaat untuk halayak umum. Seperti itu. Oke, sebelumnya saya mau perkenalkan diri sekali lagi yang tadi sudah dikenalkan sama Mas Nadwi Palevi. Nama saya Royan Faradis, mungkin bisa dipanggil Fafa ya. Sekarang di semester akhir, alhamdulillah di ITS dengan jurusan kimia. Saya merupakan, alhamdulillah dikasih amanah menjadi salah satu awardee LPDP Santri angkatan pertama di tahun 2019. Jadi waktu itu mungkin masih uji coba untuk beasiswa santri yang pertama gitu. Mungkin nanti untuk materi yang akan saya sampaikan 11-12 dengan Mbak Sulis, tapi saling melengkapi ya. Jadi ada beberapa part yang Mbak Sulis mungkin belum dijelaskan, nanti saya coba untuk melengkapi informasinya. Saya mohon izin untuk share screen. Kebetulan di pekan ini masuk di akhir LPDP ini sedang ada acara, yakni LPDP Week, atau yang dulu itu biasa disebut dengan welcoming alumni. Jadi salah satu rangkaian acara untuk menyambut para lulusan dari awardee LPDP. Nah, salah satu rangkaiannya itu adalah Massive Action. Ini salah satu acara yang serentak dilakukan kerjasama LPDP dengan Mata Garuda, baik dari Sabang sampai Merauke. Jadi Mata Garuda itu adalah salah satu wadah untuk awardee dan alumni saling berkumpul ya, tukar informasi. Jadi setelah lulus LPDP tetap ada wadah untuk teman-teman berkolaborasi seperti itu. Dan materi ini sudah disampaikan pada serangkaian acara di LPDP Week untuk 1 minggu ini. Jadi kalau tadi Mbak Suli sudah menjelaskan bagaimana LPDP, pengertian LPDP, kemudian apa saja yang diberikan LPDP, memang kayaknya wow gitu ya. Tapi memang semua itu bukan sesuatu hal yang tiba-tiba bisa kita dapatkan. Pasti dengan banyak usaha, banyak serangkaian jalan yang harus kita perjuangkan seperti itu. Karena memang beasiswa LPDP ini memiliki program di mana ada pengembangan dana, beasiswa, dan riset. Jadi nggak hanya kuliah, tapi juga ada pengelolaan atau perputaran pengembangan dana dan program riset. Kemudian per 31 Juli 2021 ini sudah mulai mencapai angka 26.312 orang. Itu mereka adalah awardee penerima beasiswa LPDP. Jumlahnya sih tidak sedikit ya, atau bahkan kalau dijumlah dengan biaya yang diberikan untuk masing-masing awardee atau penerima beasiswa itu, kalau dikalikan memang angkanya mungkin cukup fantastis ya. Jadi memang benar kata Mbak Sulis, ini beasiswa yang wajib diperjuangkan. Untuk sebaran penerima beasiswanya, sementara ini masih program magister ya yang mendominasi.
kemudian disusul dengan program doktor, tesis, disertasi, dan spesialis kedokteran. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Mbak Sulis, tadi ada profil penerima beasiswa ini harus memenuhi syarat administrasi, karena ini istilah kasarnya itu, ini kan diseleksi oleh oleh komputer gitu ya. Jadi usahakan kita itu harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh LPDP agar bisa lanjut ke step-step selanjutnya. Kemudian yang kedua ada kemampuan berjejaring global, akademik yang unggul, dan yang paling penting adalah memiliki jiwa keindonesiaan yang kuat, termasuk jiwa kepemimpinan ya pastinya. Untuk komponennya, jadi kalau ngomongin tentang biaya itu memang sensitif nggak sensitif ya, karena ini kita pasti perlu gitu. Jadi kalau LPDP ini salah satu kenapa saya harus mendaftar beasiswa LPDP, karena LPDP itu 100% full scholarship dari biaya sekunder, dari biaya primer sampai sekunder itu insya Allah di cover sama beasiswa LPDP. Kalau dijabarkan ya, ada dana pendaftaran, jadi daftar kampus dibiayai sama LPDP, dana SPP, tunjangan buku yang diberikan 1 tahun sekali, kemudian ada penelitian tesis dan disertasi, bantuan seminar internasional, dan publikasi jurnal internasional. Q1 dan Q2 dapat biaya dari LPDP. Kemudian untuk biaya pendukung, transportasi, aplikasi visa, asuransi kesehatan, BPJS, kemudian hidup bulanan, living cost ya, kemudian ada dana kedatangan. Kita datang, misalkan saya aslinya Sidoarjo ya, mau ke Surabaya ke ITS. Dari Sidoarjo ke Surabaya itu kan kasarannya cuma 1,5 jam ya, itu dapat dana kedatangan seperti itu. Apalagi dari meskipun ini ya besarannya sama ya, tapi sesekunder itu dikasih oleh LPDP. Jadi benar-benar diperhatikan untuk kesejahteraan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa LPDP ini. Kemudian ada tunjangan keluarga, ini khusus doktoral, misalkan teman-teman mendaftar beasiswa LPDP ini ke doktoral dan punya istri atau punya suami dan anak, itu bisa dapat tunjangan keluarga. Kalau nggak salah ya kurang lebihnya itu 1 istri dan maksimal 2 anak, kalau nggak salah, nanti bisa dicek lagi. Kemudian ada dana keadaan darurat. Ini misalkan mahasiswa itu di suatu tempat ada musibah gitu ya, ada bencana, itu bisa mengajukan dana darurat ke LPDP. Untuk biaya pendukung, jadi karena LPDP itu menerima mahasiswa yang memiliki kekurangan atau disabilitas, biasanya kan kalau disabilitas tuh mereka harus ada yang mendampingi ya, itu masuk ke biaya pendukung. Jadi ada dana aplikasi visa pendamping, transportasi, dan lain-lain. Kemudian untuk beasiswa di 2021, jadi beasiswa LPDP ini sangat fluktuatif ya, naik turun, periode ini sama periode kemarin tuh berbeda kayak gitu. Untuk periode saya dan Mbak Sulis ini mungkin perbedaannya sangat jauh ya. Karena yang Mbak Sulis ini karena udah masuk di pandemi, jadi ada beberapa syarat yang di-cut, yang dihilangkan, kemudian plus minus lah ya, ada yang programnya itu dikurangi, tapi syaratnya juga dikurangi seperti itu. Kalau saya dulu afirmasi ada 8 macam afirmasi. Ada santri, ada sebentar coba saya. Karena lumayan ya ada 8 afirmasi. Nanti mungkin bisa dicek ya, karena lupa ini. Yang sekarang yang 2021 ini hanya 3 afirmasi. Jadi hanya beasiswa berkebutuhan khusus, afirmasi, daerah afirmasi, dan prasejahtera. Kemudian ada yang program kedua ini targeted, ini bisa dari PNS, TNI, Polri, dan kewirausahaan. Yang kewirausahaan ini yang baru ya, baru ada di tahun 2021. Jadi teman-teman yang memiliki fokus di bidang bisnis, kewirausahaan, yang mempunyai proposal yang sangat bagus, itu bisa didaftarkan, maksudnya bisa mendaftar kuliah magister atau doktoral dengan jalur
kewirausahaan. Dan yang ketiga ini yang umum, yakni beasiswa reguler, perguruan tinggi utama dunia, dan co-funding. Yang umum ini tentunya persyaratannya lebih sedikit berat daripada yang afirmasi. Daripada yang afirmasi. Jadi 11-12 tapi lebih berat yang umum persyaratannya. Nanti akan saya tampilkan di akhir. Nah, kabar baiknya lagi, ternyata LPDP akhir-akhir ini itu berkolaborasi dengan Kemendikbud ya. Jadi mereka menyediakan beasiswa bukan hanya S2 dan S3, tapi bisa didaftari oleh teman-teman S1. Nah, untuk program ini syarat dan proses itu mengikuti Kemendikbud. Jadi LPDP itu hanya memberikan pendanaan kepada teman-teman yang mendaftar. Jadi ya namanya kolaborasi ya, separuh-separuh gitu. Yang Kemendikbud proses seleksi, persyaratan dan sebagainya, yang LPDP mendanai. Ini tidak saya jelaskan lebih lanjut, jadi teman-teman bisa untuk bisa cek di websitenya Kemendikbud atau LPDP juga ada. Ini kriteria perguruan tingginya, bisa diakses sendiri ya, karena fokusnya di LPDP. Nah ini, kalau mau cari informasi tentang LPDP dan Kemendikbud bisa langsung ke websitenya, beasiswa LPDP Kemenkeu dan beasiswa Kemendikbud. Kemudian tahap seleksi, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Sulis. Tahap seleksi itu yang pertama apa, yang kedua apa, yang sampai yang terakhir saya wawancara. Nah ini mungkin saya ulas singkat ya. Jadi yang pertama adalah seleksi administrasi. Perbedaan dari waktu saya mendaftar dan Mbak Sulis itu mungkin di surat keterangan sehat ya. Jadi untuk ijazah transkrip itu memang wajib seperti pendaftar beasiswa biasanya. IC termasuk motivation letter. Nah, yang membedakan adalah surat keterangan sehat. Waktu saya mendaftar, saya harus menyetorkan surat keterangan sehat, surat bebas narkoba, dan bagi teman-teman yang di luar negeri harus menyetorkan surat bebas TBC. Nah, untuk sekarang itu dihilangkan. Mungkin ya untuk mengurangi mahasiswa atau calon mahasiswa ke rumah sakit ya karena kondisi pandemi. Jadi sedikit lebih ringan. Kemudian setelah lolos di administrasi, tips triknya mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Sulis ya. Lanjut ke seleksi substansi akademik atau bakat scholastik. Biasanya ini tentang TPA atau gambaran tentang perilaku atau ya potensi akademik lah ya. Kemampuan akademik kita itu dites di TBS ini. Dan seleksi substansi kebangsaan. Kebangsaan ini mau nggak mau kita harus diukur bagaimana pengetahuan kita tentang Indonesia, tentang tentang negara kita, isu-isu terkini di negara kita seperti itu. Kemudian bagaimana feedback dari kita seperti itu. Nah, kalau udah lolos dari seleksi substansi akademik dan kebangsaan, ini baru ke wawancara. Wawancara pun ini ada 2 yang sekarang. Waktu saya dulu masih 1. Wawancara 1 kali dengan 3 reviewer. Kalau sekarang yang terbaru, insya Allah 2 kali wawancara. Yang pertama tentang akademik, yang kedua tentang kebangsaan, tentang Indonesia. Karena saya dulu masuknya di jalur santri, jadi untuk kebangsaan saya di-combine lagi dengan keagamaan. Jadi ditanya bagaimana ketika kita dihadapkan dengan agama-agama yang seperti itu gitu ya. Bagaimana feedback kita, bagaimana sikap kita seperti itu. Jadi memang gini sih, pentingnya kita mempelajari atau meminta cerita dari para awardee itu karena syarat dari pendaftaran LPDP itu selalu berubah. Misalkan tahun ini
seleksi administrasinya seperti ini. Belum tentu periode berikutnya atau di tahun yang sama, tapi periode kedua itu sama syaratnya, belum tentu. Jadi kita harus mempersiapkan semuanya sedetail mungkin, selengkap mungkin. Kalaupun nggak bisa dipakai, mungkin bisa disimpan filenya ya. Tapi kalaupun itu tiba-tiba diperlukan, jadi kita langsung bisa submit seperti itu. Nah, yang kedua ini ada tahap seleksi untuk PTUD ya, Perguruan Tinggi Utama Dunia. Ini sedikit berbeda karena setelah administrasi, PTUD ini langsung ke seleksi substansi kebangsaan. Mereka tidak perlu tes bakat skolastik karena memang PTUD ini ada syaratnya, ada 15, kalau nggak salah ya, kurang lebih 15 perguruan tinggi terbaik di dunia itu yang bisa didaftari oleh teman-teman yang mendaftar di jalur PTUD. Mungkin ya bisa dikatakan mereka itu sudah sesuai standar akademik dari yang disyaratkan LPDP. Jadi langsung ke seleksi substansi kebangsaan, kemudian wawancara. Nah, dari penjelasan Mbak Sulis tadi mungkin bisa di-note ya tanggal-tanggal penting. Jadi ini informasi paling awal yang harus kalian cari adalah tanggal pendaftaran, kemudian seleksi sampai ke wawancara dan kelolosan. Karena LPDP ini sangat ketat atau sangat disiplin. Ketika tanggal 2 ditutup, 2359, 2355 itu biasanya udah error. Karena seperti pendaftaran CPNS ya, semua berlomba-lomba untuk mendaftar pada saat H-2 menit atau H-5 menit lah, itu udah error. Jadi memang tahap-tahap dari tanggal penting ini harus dicatat dan diperhatikan dari awal untuk persiapan semua dokumen yang tentunya tidak bisa disiapkan dalam waktu 1 hari seperti itu. Kemudian, nah ini secara singkat ya, karena nanti bisa dikunjungi langsung di websitenya. Secara singkat untuk beasiswa reguler, jadi ada magister, ada doktoral. Yang biasanya di highlight teman-teman itu adalah skor bahasa. Nah, beasiswa yang reguler ini ITP-nya masih standar nih, masih 500 untuk yang magister. Yang doktoral 530, naik dikit. Tapi untuk yang PTUD, karena dia di luar negeri ya, persyaratannya pun sedikit berbeda. Kalau misalkan reguler tadi, ini tidak wajib menyetorkan LOA atau surat keterangan bahwa kita sudah diterima. Nah, kalau PTUD ini, mereka yang mendaftar sudah harus memperoleh LOA dari perguruan tinggi yang didaftari. Jadi kalau mau daftar di PTUD ini, sebelum daftar LPDP, dia sudah harus mendaftar kampus yang di luar negeri. Skor TOEFL-nya, skor IELTS-nya yang jelas lebih lebih tinggi daripada yang biasa. Karena ini memang spesial ya orangnya ya, perguruan tinggi utama di dunia. Nah, iya ternyata 15 kampus di dunia yang bisa didaftari oleh teman-teman yang di jalur PTUD. Ini biasanya lebih banyak di Amerika, Inggris, dan mungkin Swiss ya. Jadi nggak semua tempat, nggak semua negara itu termasuk kategori kampus yang ditentukan oleh LPDP. Ada co-funding, jadi mereka yang bisa 50-50, ada dana pendidikan yang ditanggung LPDP, dana pendukungnya ditanggung oleh individu, atau sebaliknya. Kemudian ada beasiswa PNS, TNI, Polri. Ini yang jelas mereka bisa mengajukan izin belajar ya mungkin ya kalau PNS, Polri, TNI, Polri itu. Jadi bisa mendaftar beasiswa LPDP. Untuk TOEFL-nya sama seperti yang reguler 500 dan 530. Untuk yang dalam negeri, untuk yang luar negeri pakainya IELTS dan TOEFL. Nah, ini untuk yang kewirausahaan yang baru, ini cukup menarik ya, karena mereka memiliki nilai plus di bidang entrepreneur. Untuk LOA-nya tidak wajib, kemudian syarat yang paling menonjol ya ada proposal bisnis, ini wajib disertakan. Jadi teman-teman ketika mempunyai bisnis atau usaha apa yang sekiranya itu bisa bersaing
khususnya di Indonesia maupun di luar negeri, yaitu bisa dilampirkan atau bisa mendaftar melalui beasiswa kewirausahaan. Ini yang kebutuhan khusus difabel. Untuk kemampuan bahasanya lebih rendah ya. Jadi TOEFL ITP-nya 400, untuk yang dalam negeri, yang luar negeri 450. Ini prasejahtera. Jadi mereka yang berasal dari masyarakat keluarga miskin atau prasejahtera. Ini TOEFL-nya juga rendah, 400. Maksudnya rendah di bawah yang reguler. Untuk afirmasi, nah, ini mereka dari yang daftar ini sudah ditentukan daerah-daerah mana saja yang termasuk sebagai daerah afirmasi. Kalau Jawa Timur ini sepertinya nggak masuk ya, nggak masuk daerah afirmasi. Untuk LOA-nya nggak wajib. Kemudian TOEFL ITP-nya untuk dalam negeri 400 sesuai dengan yang tadi ya, difabel dan masih di bawah standarnya reguler. Nah, ini untuk daerah afirmasi Papua dan Papua Barat. Kalau dulu waktu saya itu masih namanya beasiswa Indonesia Timur. Dan itu masuk afirmasi. Kemudian ini daerah afirmasi ada 96 kabupaten atau kota yang tersebar di 11 provinsi. Karena ini tidak disebutkan, di buklet ini tidak disebutkan tentang syarat dari beasiswa santri ya. Mungkin saya sedikit menjelaskan karena saya masuknya di jalur santri. Jalur santri ini memiliki kekhususan kalau menurut saya ya. Karena yang pertama, surat rekomendasi itu bukan dari dosen atau sivitas akademika di kampus teman-teman. Jadi kalau dari santri, minta rekomendasinya itu dari yai atau pengajar, pengasuh, atau orang-orang yang mengenal kita di lingkungan pesantren, seperti itu. Kemudian untuk skor TOEFL sama dengan afirmasi, jadi ITP 400, kemudian untuk IELTS mungkin masih di bawah yang umum ya, yang jalur umum. Kemudian untuk yang santri ini, tadi kan disebutkan oleh Mbak Sulis bahwa LPDP ini tidak terikat oleh, maksudnya tidak terikat habis kuliah harus kerja di sini, harus mengabdi di sini, tidak terikat ya. Memang benar, tapi untuk yang santri ini ada ketentuan 2N+1. Jadi N itu adalah masa studinya teman-teman. Misalkan studinya 2 tahun, berarti 2N+1-nya 5 tahun mengabdi. Cuma ada tanda kutipnya, kalau LPDP ini setelah lulus, ijazah tidak ditahan. Nah, beasiswanya, perbedaan dengan beasiswa yang lain kan mungkin ada yang tidak bisa dapat ijazah sebelum mengabdi ya. Kalau LPDP ini alhamdulillahnya enggak. Jadi teman-teman bisa lanjut kuliah lagi S3 atau berbisnis atau bekerja di salah satu perusahaan atau mengajar, namun tetap dengan ketentuan pengabdian. Jadi misalkan saya setelah lulus ini mau lanjut S3 itu bisa. Tapi saya juga harus mengabdi di tidak harus di pesantren asal, di pesantren terdekat dengan lokasi kita studi S3 itu bisa. Jadi alhamdulillahnya fleksibel. Itu sih sedikit perbedaan dari yang tahun saya, karena sudah 2 tahun ini ya, 2 tahun ke belakang dengan tahunnya Mbak Sulis, di mana pendaftaran LPDP di masa pandemi. Enaknya lagi nih, kalau Mbak Sulis kemarin tuh mungkin periode sekarang dan yang akan datang mungkin ya. Yang kemarin tiga periode sebelum yang sekarang itu mereka tidak pakai essay on the spot dan LGD. Kalau saya dulu masih ada essay on the spot dan LGD, di mana itu di satu ruangan itu setelah kita mengerjakan tes potensi akademik, kemudian kita dikasih satu topik terkini terpanas di Indonesia misalkan, itu kita disuruh nulis isai itu bagaimana pendapat kita, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk isu tersebut, itu disuruh nulis dalam waktu 30 menit. Dan isainya itu harus lengkap ya, pendahuluan, isi penutup seperti itu. Setelah isai kita lanjut ke LGD atau diskusi tanpa dengan adanya
pemimpin ya. Jadi di situ kita dilihat bagaimana cara berpendapat kita, bagaimana cara memimpin kita seperti itu. Mungkin itu ya Mas Falevi untuk sedikit melengkapi dari yang dijelaskan oleh Mbak Sulistia. Mungkin nanti bisa dilanjut ke sesi diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Adis dari informasi terkait LPDP-nya. Nah, saya recap sedikit sebelum masuk ke sesi diskusi. Mbak Adis ini adalah LPDP santri teman-teman. Dari LPDP ini, beliau juga menjelaskan lagi kalau LPDP itu semua dana di cover, mulai dari dana pendidikan, data SPP, buku jurnal, dan lain-lain itu ditanggung. Terus ada biaya pendukung seperti transport, BPJS, dan lain-lain. Terus LPDP ini teman-teman ada 3 beasiswa. Yang pertama afirmasi, terus targeted atau pemfokusan seperti profesi atau kewirausahaan. Yang ketiga Ali Ramadan. Mantap teman-teman. Mohon di silent dulu ya teman-teman. Oke, saya lanjutkan recap tadi. Terus ada juga yang terakhir tuh ada beasiswa umum. Nah, terus LPDP ini nggak cuma buat S2 dan S3 saja, teman-teman. Ada buat S1, bahkan vokasinya juga ada. Dimulai dari seleksi berkas dan dokumen yang harus disiapkan terlebih dahulu. Terlebih lagi sekarang pandemi nih. Jadi kita harus, mungkin nanti ada vaksinnya, ada surat sehatnya, dan lain-lain. Jalur-jalurnya mulai dari seleksi akademik, lalu seleksi kebangsaan, dan dilanjutkan seleksi wawancara. Jadi ada satu quote nih dari Mbak Adis yang saya tangkap. Jadi LPDP ini adalah beasiswa yang worth it diperjuangkan. Oke, kita lanjut ke sesi diskusi. Untuk sesi diskusi pertama akan saya buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Yang mana nanti kita kumpulkan pertanyaan dan dijawab oleh narasumber. Bisa nanti spesifik nanya ke salah satunya atau secara umum ataupun nanya terkait sambatan. Mungkin tadi belum ada sambatan terkait dapat beasiswa LPDP nih. Kalau teman-teman pengen tanya, monggo ditanya. Oke, monggo untuk pertanyaan pertama bisa mic-nya dinyalain, teman-teman. Cek, izin bertanya, Kak. Siap, teman-teman. Ya, Mas. Saya izin keluar dulu, saya. Izin keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo dilanjut, Mas Futuhana. Perkenalan diri mungkin. Oke, sebelumnya kenalkan nama saya Syirul Futuhana dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Oke, sebelumnya juga saya ingin mohon maaf kalau misalkan apa yang saya tanyakan ini sebetulnya sudah disampaikan karena tadi kebetulan agak telat juga joinnya. Pertanyaannya adalah kira-kira menurut kedua pemateri ataupun ya pembicara pada malam hari ini, pihak Kemenku ataupun pihak pemberi beasiswa ini lebih tertarik ataupun lebih cenderung memilih orang yang benar-benar super talented ataupun orang yang mau grow, dalam artian mau berkembang gitu loh. Itu aja mungkin. Makasih Mas. Baik Mas Futuhana, terima kasih. Pertanyaan pertama yaitu apakah pihak Kemenko atau Kemendikbud nih memilih orang spesifik dia tuh talented atau dia pengen grow up terus. Nah, itu pertanyaan pertama dari Mas Futuhana. Terus kita lanjut ke pertanyaan kedua. Saya, Kak. Monggo Mas Iqbal ini ya. Ya, silakan Mas. Mungkin perkenalan dulu. Ya, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Iqbal. Saya alumni Unair Akuntansi angkatan 2012. Saya sekarang punya usaha full LTAR. Yang saya tanyakan tentang tadi yang sudah disampaikan sama Mbak Royan Faradis tentang LPDP kewirausahaan ya. Nah itu LPDP kewirausahaan itu memang dikhususkan untuk
industri-industri yang katakanlah mungkin startup, kayak misalkan saya punya startup. Kalau startup kan rata-rata di bidang teknologi ya. Nah, apakah misalkan saya punya usaha saya kan termasuk yang konvensional, bergerak di bidang apa ya, barang-barang kulit yang saya jual online. Apakah itu sudah termasuk kriteria dalam tanda kutip untuk mengajukan proposal saya ke LPDP kewirausahaan? Dan pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah memang saya pernah baca di LPDP kewirausahaan itu dia tidak ada kampus tidak ada kampus dalam negeri. Yang saya lihat tuh rata-rata ya kampus luar negeri kayak NUS, National University of Singapore dan lain-lain. Apakah itu memang nggak ada kampus dalam negeri untuk LPDP kewirausahaan? Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mas Falevi? Ini langsung. Oke, baik, Mama. Oke, terima kasih kepada Mas Iqbal atas pertanyaannya tentang beasiswa entrepreneur atau beasiswa pengusaha nih. Mungkin nanti bisa dijawab sebelum ke jawaban. Kita masuk ke pertanyaan ketiga atau terakhir pada sesi pertama. Monggo yang mau nanya, silakan. Boleh, Kak? Oh iya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mei Indonesia Putri, saya dari Lampung. Mau tanya mengenai LOE. Jadi LOE itu kan ada yang diperbolehkan mencantumkan ataupun tidak. Nah, untuk peluang diterimanya itu sebenarnya LOE membutuhkan LOE atau tidak ya, Kak? Terus ada orang yang menyarankan lebih baik mendaftar kampus terlebih dahulu karena akan berpengaruh di wawancara. Ada juga yang menyarankan jangan lebih baik tidak pakai LOE dulu, nggak apa-apa gitu. Jadi kan kita memilih 3 kampus yang kita inginkan nantinya. Mohon arahnya, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Elisha dari Lampung. Oke, langsung saja monggo dijawab. Mbak Rian Faradis atau Mbak Sulis terlebih dahulu. Sebelum jawab mungkin saya ulangi ya pertanyaan. Yang pertama tadi ada dari Mas Putuhana dari UIN SG Bandung. Nah, pihak Kemenku ataupun Kemendikbud nih bakal milih orang yang talented atau mau grow up nih, ataupun nggak dari itu kriterianya. Itu yang pertama. Yang kedua tuh dari Mas Iqbal Icadi tentang beasiswa pengusaha. Nah, dari Mas Iqbal ini, beliau itu adalah pengusaha konvensional, itu jualan kulit, ya, produk kulit, yang mana sekarang juga sedang grow up. Apakah dengan kriteria tersebut sudah masuk ke persyaratan untuk mendaftarkan beasiswa LPDP? Terus yang pertanyaan kedua dari Mas Iqbal, apakah ada kampus dalam negeri nih yang bisa didaftarkan untuk LPDP entrepreneur? Itu dari Mas Iqbal. Yang ketiga Mbak Elisha dari Lampung. LOA itu boleh dicantumkan atau tidak? Nah, terus sarannya itu tadi ada yang bilang daftar kampus terlebih dahulu ataupun tanpa LOA terlebih dahulu. Monggo dijawab. Silakan pada narasumber. Pertanyaan pertama mungkin bisa saya jawab dulu, Mbak. Mungkin nanti Mbak Ryan yang akan tambahkan atau melengkapi. Yang pertama itu pemberi beasiswa ini apakah lebih memilih atau lebih menargetkan seseorang yang bertalenta atau seseorang yang berniat untuk tumbuh gitu, grow. Mohon izin dulu teh sebentar untuk memperjelas. Ini terutama untuk di bagian ini ya, esai. Jadi kita lebih menekankan kepada memang talent kita atau memang kitanya mau grow, itu aja sih deh. Makasih. Ya, sebenarnya juga ini adalah poin yang sangat ingin saya sampaikan. Nah, kalau dari LPDP sendiri itu kita
sangat ditekankan pada dua hal. Yang pertama adalah berjiwa kepemimpinan, dan yang kedua adalah memiliki semangat pengabdian yang tinggi untuk Indonesia. Nah, untuk membuktikan dua hal tadi, maka prestasi atau pengalaman organisasi teman-teman ini bisa menjadi bukti bahwa sebenarnya teman-teman ini mempunyai jiwa kepemimpinan, mempunyai jiwa pengabdian. Itu poin yang sangat penting. Kemudian apakah yang tidak memiliki misalkan prestasi yang hebat itu tidak bisa mendaftar di LPDP? Itu sangat, menurut saya tidak ya. Teman-teman, prestasi tentunya sangat mendukung untuk bisa diterima di beasiswa LPDP. Tapi jangan berkecil hati. Misalkan teman-teman merasa tidak memiliki prestasi yang luar biasa tadi, karena berdasarkan pengalaman saya sendiri, LPDP ini tidak mencari seseorang yang luar biasa, tetapi ingin membangun atau menjadikan anak muda sebagai aset yang luar biasa untuk berkontribusi di Indonesia. Jadi kalau dibilang mana yang lebih penting, tentunya ini sangat berdasarkan pertimbangan dari pihak LPDP. Tapi LPDP tetap wajib kita perjuangkan, baik kita merasa memiliki prestasi yang tinggi ataupun kita merasa kurang. Asal kita memiliki rencana kontribusi yang jelas untuk kemajuan Indonesia. Menurut saya seperti itu sih, mungkin bisa ditambahkan oleh Mbak Ryan. Terima kasih Mbak Tulis. Ada tambahan dari Mbak Adis? Ya, sudah lengkap ya dari Mbak Sulis itu. Cuma yang jadi titik tekan di sini tadi kan di highlight di pembuatan IC ya. Jadi apakah beasiswa LPDP baik dari Kemendikbud maupun dari Kemenkeu ini lebih condong ke orang yang seperti apa, yang grow up atau yang apa tadi satunya? Talented. Iya. Super talented deh. Iya. Nah, beasiswa apapun itu pasti mensyaratkan pembuatan IC. Nah, salah satu trik salah satu trik yang bisa digunakan untuk tulisan IC ini, bagaimanapun keadaan kita, maksudnya kita punya kemampuan di bidang apapun, itu tidak terbatas apa-apa yang disyaratkan LPDP. Jadi karena kita kan semuanya unik ya. Jadi maksudnya ketika kita memiliki kemampuan keunggulan di ingin grow up, kemudian dengan talented itu kan saling sama-sama uniknya. Jadi ketika kita mendaftar suatu beasiswa, tidak hanya LPDP, semua beasiswa pasti akan menghargai apa yang kita miliki, sekecil itu. Dan yang bisa jadi titik penting untuk penulisan IC itu menurut saya adalah IC yang kita tulis itu harus visioner dan realistis gitu ya. Bagaimana kita berpikir ke depan, bagaimana kita melihat atau memandang peluang-peluang di masa depan yang realistis seperti itu. Kata Mbak Sulis tadi kan memang nggak usah muluk-muluk, sedikit apa yang kita punya itu pasti dihargai dengan data pendukung yang lain seperti itu. Sudah cukup Mas Palevi. Baik, terima kasih Mbak Adis. Oke, saya ulang lagi tadi jawabannya. Yang pertama tadi, yang penting kita itu memiliki jiwa kepemimpinan. Entah kita talented, entah kita mau grow up, yang penting kita pengen punya berjiwa kepemimpinan. Sehingga prestasi dan pengalaman itu bisa menjadi bukti untuk mengabdi pada Indonesia. Nah, terus LPDP ini, itu tujuannya membangun anak muda menjadi aset untuk bangsa Indonesia, agar bisa berkontribusi untuk Indonesia selanjutnya. Terus tadi masalah esai, namanya esai itu pasti dibutuhkan nih teman-teman untuk semua beasiswa, dan semua orang itu pasti punya talenta, sehingga pihak beasiswa manapun termasuk LPDP akan mempertimbangkan dan menghargai talenta, esai, dan prestasi kita masing-masing. Apakah sudah jelas dari jawaban tersebut, Mas Futuhana? Saya kira cukup jelas. Matur suwun, Mas. Oke, baik, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan kedua, monggo.
Adis atau Mbak Sulis, monggo bisa dijawab. Mungkin bisa saya bantu jawab terlebih dahulu, Mas Levi ya. Terima kasih, Mas Iqbal, pertanyaannya. Kalau membahas tentang kewirausahaan ini, karena ini adalah program baru ya, Mas ya. Jadi waktu saya mendaftar itu memang belum ada program kewirausahaan. Ini baru ada di tahun 2021. Nah, beasiswa kewirausahaan ini, tadi kan yang ditanyakan apakah usaha saya itu sudah memenuhi kriteria gitu ya, Mas Valevi ya. Nah, saya rasa tetap bisa ya, Mas Iqbal ya. Apapun bisnis yang dimiliki oleh calon mahasiswa, entah itu masih merangkai kemudian sudah berkembang atau masih dalam tahap grow up, itu silahkan proposalnya disertakan pada saat pendaftaran. Karena di salah satu persyaratan khusus, kalau tidak salah ya, pernah membaca, kita itu harus menyertakan rencana bisnis, masih rencana, bagi teman-teman yang belum memiliki bisnis, atau rencana bisnis yang dikembangkan atau pengembangan bisnis itu. Nah, itu bagi teman-teman yang sudah memiliki bisnis. Jadi saran saya sih, apapun bisnisnya, kalau teman-teman yakin kalau proposal kewirausahaan atau entrepreneur yang dimiliki itu ini ya, apa namanya, mampu atau ya layak digaungkan, itu silahkan mendaftar di jalur kewirausahaan. Dan untuk apakah kewirausahaan ini tidak ada di kampus dalam negeri? Ya, memang kewirausahaan ini dikhususkan bagi teman-teman yang ingin mendaftar di kampus luar negeri. Untuk sebenarnya untuk apa sih ada beasiswa kewirausahaan ini? Kalau yang saya tahu ya, ya untuk yang jelas untuk mengenalkan dunia itu agar lebih tahu bagaimana produk-produk di Indonesia seperti itu. Nah, karena mungkin bisa dilihat di website untuk detail kriterianya. Yang saya tahu sih harus menunjukkan laporan keuangan usaha selama ini, yang paling dasar lah kalau misalkan sudah ada bisnisnya. Mungkin seperti itu, Mas Valevi dan Mas Iqbal. Ada kurangnya mungkin bisa ditambahkan. Oke, saya ulang sedikit, mungkin Mas Iqbal, jawaban dari Mbak Adis tadi, usaha atau bisnis apapun yang sedang grow up, yang lagi start, itu bisa didaftarkan di beasiswa LPDP wirausaha. Asalkan sudah ada laporan keuangannya, Mbak Adis ya? Betul. Nah, terus LPDP wirausaha, ini teman-teman yang punya usaha juga nih, selain Mas Iqbal. LPDP wirausaha itu tujuannya untuk mengenalkan bisnis atau produk-produk yang berasal dari Indonesia. Jadi kita tuh seperti promosi lah, apa aja di Indonesia. Cocok banget nih sepertinya Mas Iqbal, punya usaha kulit kan, bisa mengenalkan Tanggulangin dan daerah asal, ataupun teman-teman yang punya usaha yang memiliki keunikan daerah, bisa nih didaftarkan untuk masuk beasiswa LPDP wirausaha. Nah, terus Mas Iqbal, untuk perguruan tinggi itu memang hanya khusus di luar negeri, belum ada yang di Indonesia. Mungkin selanjutnya ada ya Mbak Disa. Jadi gimana Mas Iqbal? Mungkin ada tambahan? Sudah selesai, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Mas Iqbal atas pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Mbak Elisha. Monggo dijawab Mbak Adis ataupun Mbak Sulis. Pertanyaan ketiga dari Mbak Elisha. LOA itu boleh dicantumkan atau tidak nih? Butuh LOA. Terus ada saran dari temannya Mbak Elisha juga, kalau misalnya mau daftar LPDP itu daftar kampus dulu sebelum daftar LPDP-nya. Atau juga tanpa LOA juga boleh gitu. Nah, monggo dijelaskan Mbak Sulis atau Mbak Adis. Mungkin Mbak Ryan mau jelaskan dulu. Boleh, karena saya sangat ini ya, pengalaman tentang LOE ini cukup menguras ya. Kalau sedikit bercerita, saya dulu
daftar kampus terlebih dahulu karena saking optimisnya, oh saya akan lolos nih, kayak gitu. Saya daftar kampus terlebih dahulu di tahun 2018. Nah, ternyata namanya manusia berencana, tapi yang menentukan tetap yang memberi ini ya, yang memberi apa namanya keputusan diterima atau enggak. Nah, saya itu mendaftar 2018, ternyata ada salah satu syarat yang tidak bisa saya lengkapi pada saat menjelang penutupan beasiswa. Akhirnya udah itu kalau misalkan syarat itu tidak terpenuhi, udah pasti nggak lolos administrasi. Udah pasti ya, karena kan itu adalah sistem seperti itu. Akhirnya saya putuskan untuk defer. Defer itu adalah penundaan pembayaran daftar ulang. Saya lakukan defer 1 tahun, kemudian saya jeda untuk bekerja sambil mengumpulkan tabungan untuk melengkapi salah satu dokumen yang masih tertinggal itu. Nah, akhirnya saya cari dokumen itu sampai dapat di 2009. Sudah 1 tahun batas akhir untuk daftar ulang di kampus. Alhamdulillahnya waktu itu beasiswa santri dibuka dengan syarat yang tidak setinggi syarat yang diberikan untuk program umum seperti itu. Ya udah, akhirnya bismillah daftar dan keterima. Dan untuk pertanyaan apakah harus dengan LOA atau tidak, kalau saran saya kalau sudah punya LOA ya dimasukkan aja gitu. Pasti jadi pertimbangan, sedikit mungkin pasti jadi pertimbangan. Itu kan sebagai salah satu tanda ya bahwa kita sudah siap, bahwa kita sudah mengenal kampus, bahwa kampus sudah menerima kita seperti itu. Tinggal bagaimana proses kita ke LPDP. Nggak usah ditunda, nggak usah di skip. Misalkan aku udah punya LOE, nggak usah aku submit lah. Nanti aku submit ketika udah lolos LPDP. Nah, kalau misalkan itu jadi salah satu pertimbangan kan lumayan ya dari tim seleksi, tim reviewer itu. Jadi kalau saran saya sih, kalau sudah ada mending ya kita coba untuk submit gitu. Kalaupun misalkan belum berhasil, mungkin belum berhasilnya itu bukan karena LO kita, tapi karena karena hal-hal yang lain yang berada di waktu proses pendaftaran itu. Mungkin itu sih, Mbak Sulis, mungkin bisa ditambahin. Ya, saya tambahkan sedikit ya, Mbak. Sebenarnya ini juga pertanyaan yang paling banyak ditanyakan untuk orang-orang yang teman-teman yang ingin mendaftar ke beasiswa LPDP. Termasuk saya juga dulu, saya ada dilema, apakah saya harus mendaftar kampus dulu atau LPDP dulu. Saya takutnya ini akan menjadi bahan pertimbangan, makanya saya banyak mengkaji tentang penting nggak sih punya LOA sebelum mendaftar LPDP. Soalnya yang kita tahu sendiri, LOA ini juga untuk memperoleh LOA biayanya tidak sedikit ya mendaftar kampus, apalagi untuk kampus di luar negeri biayanya cukup banyak. Nah, sebelum teman-teman memutuskan sudah punya LOA atau belum, yang pertama teman-teman harus tahu apakah jurusan teman-teman bisa di-defer atau penundaan studi atau tidak, karena ada beberapa jurusan kemarin teman-teman ada sempat yang ngobrol di UGM, ada beberapa jurusan yang tidak bisa di-defer atau ditunda masa studinya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah dapat LOA dan itu diwajibkan masuk di bulan Februari, tidak bisa di-defer ke semester ganjil atau di semester berikutnya. Kemudian saya juga pernah mengikuti salah satu seminar LPDP oleh Bapak Dwi Larso. Itu kalau teman-teman juga sering mengikuti, Bapak itu pernah bilang bahwa LOA tidak berpengaruh sama sekali bagi teman-teman bagi kelulusan di LPDP, tidak ada pengaruhnya. Jadi punya LOA ataupun tidak itu penilaiannya sama di mata LPDP. Hanya mungkin menjadi nilai plusnya kalau teman-teman sudah punya sudah punya LOA, itu ada 2 hal. Yang pertama, ini akan memudahkan teman-teman di seleksi wawancara, karena di seleksi wawancara
nanti akan banyak ditanyakan seputar pengenalan teman-teman tentang kampus yang dituju atau bagaimana pendaftaran kampus. Nah, kalau teman-teman sudah punya LOA, otomatis pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan ditanyakan. Kemudian ada 2 ya LOA. Oh iya, di LPDP sendiri kan ada PK ya, itu dibagi per angkatan. Untuk di tahun 2021 ini, bagi teman-teman yang sudah punya LOA, itu punya nilai plus karena PK-nya akan didahulukan ketimbang yang belum mempunyai LOA. Itu sih saya rasa untuk seputar LOA-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sulis dan Mbak Adis atas jawaban pertanyaan ketiga. Saya recap lagi nih jawaban pertanyaan ketiga. Untuk untuk LOA disubmit saja. Kalau misalnya nggak berhasil, mungkin ada hal-hal lain nih terkait pendaftaran ataupun yang lainnya. Terus nambahin juga tadi Mbak Sulis, sebelum punya LOA, mohon dipastikan dulu nih, kampus yang diinginkan itu bisa defer atau ditunda masa studinya. Karena biaya LOA itu kan nggak cukup tinggi. Terus tadi juga kata Mbak Sulis, LOA tidak ada pengaruh sama sekali dalam proses kelulusan LPDP, hanya menjadi nilai plus. Terlebih lagi dalam sesi wawancara ketika kita mengikuti seleksi beasiswa LPDP. Terus juga nilai plusnya tadi selain wawancara itu kalau udah punya LOA, PK kita itu akan didahulukan daripada yang belum punya LOA. Betul ya, Mbak Sulis ya? Ya, betul. Baik, terima kasih untuk 3 pertanyaan di sesi pertama. Nah, sebelum kita buka sesi kedua diskusi, akan saya bacakan nih Mbak Adis dan Mbak Sulis, ada pertanyaan dari Mas Ibrahim Win Bandung di kolom chat. Mas Ibrahim nanya, pas seleksi ada LGD atau leaderless group discussion nggak Mbak? Karena kalau pakai LGD atau pas seleksi wawancara biasanya yang terlalu vokal itu malah rawan ditolak. Katanya isunya seperti itu. Terus contoh kasusnya itu seperti Veronica Koman. Itu dia dicabut LPDP-nya dan disuruh membalikan karena sejumlah kasus. Nah, menurut Mbak Roy dan Mbak Sulis gimana nih dari kasus tersebut? Terus tadi ada juga pertanyaan tambahan nih dari Mbak Najma Aulia. Bagaimana contoh pertanyaan-pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan? Ini pasti tricky banget nih pertanyaan-pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan. Mungkin Mbak Sulis dan Mbak Adis bisa sharing pertanyaan-pertanyaan biar kalau ada teman-teman yang ingin tes wawancara bisa melaluinya dengan mudah. Monggo Mbak Sulis atau Mbak Adis. Mbak Sulis dulu, monggo bisa. Kalau pertanyaan pertama tadi, kayaknya saya kurang bisa menjawab, soalnya seleksi terbaru atau tahun 2021 kita tidak ada LGD ya, tidak ada Mbak. Jadi mungkin itu bisa Mbak Anis sampaikan berdasarkan pengalamannya juga. Iya, untuk LGD itu memang kita nggak boleh mendominasi, kita juga nggak boleh diam pada saat diskusi. Sistemnya LGD di LPDP itu kita ditempatkan di satu ruangan. Satu ruangan itu ada 7-10 orang. Dan kita dijadikan sebagai salah satu tokoh. Misalkan saya menjadi tokoh masyarakat, ada yang sebagai pemuka agama, ada yang sebagai pemerintah, ada yang sebagai seperti itu. Dan itu kita sendiri yang memilih. Nanti kita sendiri yang mempertanggungjawabkan. Misalkan kita sebagai tokoh masyarakat, berarti bagaimana cakap kita, bagaimana cara kita untuk menerima dan mengembalikan isu-isu tersebut. Begitupun dengan bagaimana kita ketika menerima sebagai pemerintah. Jangan sampai kita menyalahkan salah satu pihak dengan adanya isu tersebut. Apalagi teman-teman yang biasanya menggebu-gebu semangatnya, itu sedikit banyak menyangkut pautkan kesalahan di pemerintah seperti itu. Sebaiknya kita filter
bisa kita sampaikan dengan bahasa yang bahasa sesuai lah ya. Karena yang memberikan beasiswa juga pemerintah gitu. Apapun dari sudut pandang manapun, yang jelas dalam proses LGD itu memang ketika kita mendominasi atau namanya kan leaderless ya, tanpa pemimpin. Jadi ketika kita mendominasi udah pasti ada 1-2 poin yang berkurang seperti itu. Jadi kalau tips saya mungkin suatu saat ada LGD lagi ya. Kalau tips saya sebelum masuk ke ruangan itu kita berkumpul satu tim karena kita tahu kalau kita timnya itu 10 orang itu hamin 2 jam kalau nggak salah. Jadi kita kumpulkan mereka siapa saja yang ikut dalam satu ruangan itu, nanti kita diskusi baiknya gimana. Teman-teman saling support lah, jangan sampai ada yang aku maunya ini, aku maunya itu, seperti itu. Jadi paling enak memang dikomunikasikan sebelum pelaksanaan LGD. Itu sih Mas Falevi. Baik, terima kasih itu untuk LGD. Jadi saya ulang lagi nih sebelum menjawab pertanyaan selanjutnya tadi di kolom chat. Untuk sesi LGD di tahunnya Mbak Sulis itu udah tidak ada ya. Jadi tadi diterangkan oleh Mbak Adis bahwasanya namanya juga leaderless, tidak ada pemimpin. Oleh karena itu jangan sampai kita terlalu vokal karena nggak ada pemimpin, dan juga jangan cuma diam ketika proses LGD tersebut. Nah, ketika nanti ada, misalnya kita daftar LPDP terus ada LGD-nya, ada tips nih dari Mbak Adis, yaitu sebelum masuk ruangan, kita kumpulin dulu satu tim untuk diskusi dan saling support, jangan saling menjatuhkan, agar proses LGD tersebut lancar. Betul ya Mbak Adis ya? Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih Mbak, di sesi di kolom chat. Contoh pertanyaan-pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan gimana nih? Biar bisa sharing, biar kita juga punya wawasan-wawasan kebangsaan. TWKWKWK. Yo, monggo. Mbak Sulis kemarin ada ya? Ya, saya sharing tentang pengalaman kemarin. Sebenarnya saya juga banyak mempersiapkan ini sih di pertanyaan-pertanyaan terkait wawasan kebangsaan. Soalnya katanya yang tes bakal dari Intel, dari polisi langsung. Jadi itu lumayan bikin saya deg-degan. Gimana nih tesnya? Ternyata kalau yang barusan di tahun 2021, wawasan kebangsaan itu dilaksanakan tepat setelah substansi akademik. Jadi bentuknya itu seperti kuesioner. Jadi kalau contohnya kalau teman-teman menghadapi suatu permasalahan, apakah akan setuju, tidak setuju, seperti itu. Dia bentuknya adalah kuesioner untuk yang barusan terjadi. Barusan diseleksi 2021. Itu sih tentang seleksi kebangsaan. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya, saya lihat banyak tentang ini ya Mbak, tentang UUD ada nggak sih kayak gitu, Pancasila, seputar wawasan-wawasan kayak gitu. Kalau di tahun 2021 itu nggak terlalu, nggak ditanyakan malah. Terus, Mbak. Mungkin Mbak Ryan bisa tambah. Bisa saya tambahkan. Untuk saya mungkin ini ya, ada tambahan karena di wawasan kebangsaan itu ada tim dari Kemenak kalau saya. Nah, jadi kalau dari tim LPDP itu mereka memberi pertanyaan tentang wawasan kebangsaan seperti apa makna Indonesia bagi kamu, kemudian bangga nggak kamu jadi WNI, seperti itu. Kemudian caramu berbakti untuk Indonesia itu bagaimana, bagaimana kamu mengimplementasikan Pancasila di kehidupan sehari-hari, seperti itu sih. Memang dasar ya, tapi ketika kita ditanya, coba sebutkan makna dari masing-masing Pancasila gitu. Itu kan kelihatannya dasar kita pelajari dari SD ya, tapi ketika wawancara, namanya wawancara itu kan semua angin berhembus ya, maksudnya. Jadi yang kita ucapkan itu ya ini akhirnya grogi gitulah. Kemudian apakah Pancasila itu perlu diubah, seperti itu. Sempat saya dapat pertanyaan apakah Pancasila perlu diubah, apa sudah relevan dengan keadaan yang sekarang. Nah, yang uniknya
uniknya itu kalau saya kemarin ada pertanyaan tentang bagaimana pendapatmu tentang khilafah, kemudian nasionalismemu seperti apa, seperti itu. Ya memang ini sih, kalau kemarin Mbak Sulis itu kan bentuknya kuesioner ya. Kalau saya itu langsung berhadapan dengan 3 orang, yang tengah itu dari tim akademik, yang kiri dari tim LPDP, dan yang kanan itu dari tim, kalau nggak salah sih Kemenak ya, karena pertanyaannya tentang khilafah-khilafah gitu. Iya, jadi bermacam-macam. Tiap periode beda proses, beda cerita. Baik, tadi sudah dijawab tentang terkait pertanyaan wawasan kebangsaan nih dari Mbak Adi sendiri. Itu ketika zamannya Mbak Adis, tes wawasan kebangsaan itu setelah seleksi akademik. Seleksinya itu seperti diberi kuesioner dan diberi studi kasus. Berbeda dengan zamannya Mbak Adis. Jadi pada zamannya Mbak Adis ini, tes seleksi wawasan kebangsaan, ini langsung wawancara. Ada 3 orang. Itu ditanyain gimana cara beraktif pada bangsa Indonesia, implementasi Pancasila. Ya mungkin pertanyaan terlihat dasar, tapi tadi sambat dari Mbak Adis itu memang, ya namanya juga wawancara didampingi 3 orang penguji itu ya sangat berdek lah kata orang Jawa. Jadi kalau bisa dipersiapkan banget ya hal-hal yang dasar terlebih dahulu itu sebelum hal-hal yang lebih berat terkait wawasan kebangsaan. Nah, kita nanti lebih lancar. Nah, itu pertanyaan dari Mbak Najma. Terus tadi juga ada tambahan dari Mas Muhammad Nizar nih. Ada contoh juga kamu setuju BPJS apa enggak? Nah, nanti mungkin banyak hal yang bisa kita cari lagi lah terkait tes wawasan kebangsaan ini. Oke, untuk sesi terakhir nih teman-teman. Saya buka 2 pertanyaan terakhir sebelum ditutup ngobrol literasi pada malam ini. Monggo untuk 2 pertanyaan dipersilakan. Izin bertanya Pak Moderator, boleh? Baik, silakan. Ini mungkin mewakili ya dari beberapa teman-teman yang mungkin penasaran atau merasa grogi saat wawancara. Nah, terutama ke Mbak Royan Faradis dan Mbak Sulis, mungkin saat wawancara itu bagaimana yang tepat sih kalau menjawab? Biasanya awal kan perkenalan diri. Nah, hal itu yang pas proporsional itu bagaimana menjawabnya? Misalnya, perkenalkan diri Anda kepada kami, wawancara misalnya 3 orang gitu, atau topik apa yang Anda riset. Kalau dulu saya ditanya positioning, seumpama Anda menjadi Menteri Sosial, bagaimana menangani kasus A, B, C, kayak gitu misalnya. Nah, pengalaman wawancara dari Mbak Royan Faradis dan Mbak Sulistia Pratiwi ini bagaimana sih untuk menjawabnya pertanyaan sejenis itu? Baik, terima kasih. Mungkin gitu saja. Baik, terima kasih Kepala Suku. Mungkin bisa langsung dijawab Mbak Adis atau Mbak Sulis. Mbak Ryan dulu kayaknya. Takut ya mau jawab pertanyaan Pak Pengasuh ini. Kalau wawancara itu memang yang pertama pasti perkenalan ya. Tapi untuk proses perkenalan itu macam-macam ya modelnya. Misalkan kamu disuruh memperkenalkan diri, bisa dimulai dengan perkenalan diri secara apa ya, yang biasanya dilakukan lah, nama saya ini, asal dari sini, kemudian kampus tujuan ke sini dan sebagainya. Tapi pada saat saya perkenalan itu yang saya ceritakan, karena semua data diri sudah ada di form yang sudah dibaca oleh penguji ya, interviewer. Jadi yang saya share itu selama ini saya berkontribusi di mana, kemudian apa yang sudah saya lakukan. Jadi seperti itu, cerita-cerita seperti itu sebenarnya juga perkenalan. Misalkan kita sedang membangun satu kegiatan sosial, itu bisa kita ceritakan. Sedang sibuk di kegiatan apa bisa kita ceritakan. Dan untuk menjawab apa ya kemarin triknya ya, pokoknya itu
apa yang saya lakukan meskipun itu kecil, misalkan pernah mengikuti kegiatan sosial di lereng Gunung Kawi yang dihadiri hanya beberapa orang yang sepertinya hanya halah gitu ya. Tapi itu bisa saya ceritakan, bisa kalian ceritakan. Pokoknya triknya itu apa yang kalian lakukan meskipun itu sedikit pasti ada nilai dan pasti sedikit banyak berpengaruh lah dengan hasilnya. Pokoknya nggak muluk-muluk ya, yang nggak harus yang seperti apa gitu yang tadi diceritakan sama atau disebutkan sama Mbak Sulistia. Pokoknya jadi diri kita sendirilah pada saat wawancara. Bisa ditambahkan Mbak Sulistia untuk yang tipsnya yang wawancara itu. Ya, saya tambahkan sedikit ya Mbak. Untuk pertanyaan dari Mas Noval, agak deg-degan saya. Mohon maaf, ada kepala suku soalnya. Kalau saya sendiri sebenarnya kurang tahu gimana sih wawancara yang ideal itu. Wawancara yang ideal, wawancara yang baik dan benar itu seperti apa, saya kurang tahu. Mungkin saya hanya sharing sedikit pengalaman saya kemarin mengikuti seleksi wawancara. Yang pertama pasti, itu pertanyaan pasti, jelaskan tentang diri teman-teman, itu udah pasti ditanyakan. Kemudian dari apa yang kita ceritakan ini yang nantinya akan melebar. Jadi pewawancara itu hanya akan menanyakan seputar yang kita bicarakan. Jadi tidak akan melenceng. Kemarin saya beberapa kali baca di pertanyaan-pertanyaan wawancara yang sebelumnya yang diberitahu oleh award-award sebelumnya, ada pertanyaan seperti sekarang udah punya pacar belum, kayak gitu, kenapa nggak punya pacar, misalkan kayak gitu ya. Tapi yang saya kemarin itu tidak ditanyakan, karena pertanyaan betul-betul atas apa yang saya ucapkan, kemudian esai juga itu sangat dikupas tuntas di seleksi wawancara. Makanya tadi pas di penulisan esai, saya minta ke teman-teman untuk membuat pertanyaan sendiri terkait apa yang sudah ditulis. Misalkan ingin mengangkat isu-isu toleransi di sekolah, misal nanti menjadi pengajar, itu program apa yang akan dibuat, harus detail, semuanya akan ditanya. Jadi esai yang kita buat itu, dari paragraf awal sampai akhir itu akan dikupas tuntas di seleksi wawancara. Kemarin itu sama sekali nggak ada yang terlewat. Saya juga yang bahas tentang konflik Poso, itu ditanyakan sangat detail. Ya, kalau menurut saya seperti itu. Sedikit tambahan, kemarin seleksi wawancara di tahun 2021 ini, di tahap 1, kemudian di tahap 2 juga, itu pewawancara ada 2 orang, bukan 3 orang. Mungkin karena seleksi wawasan kebangsaan itu sudah didahulukan setelah seleksi substansi akademik. Itu sih jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Adis dan Mbak Sulis. Cukup menarik ya tadi. Jawaban atas pertanyaan Mas Noval tadi, bagaimana cara menanggapi grogi dan kiat-kiat wawancara. Tadi awal dijelaskan sama Mbak Adis nih. Lebih ditekankan pada hal yang sedang dilakukan. Jadi kalau misalnya cerita apapun lah yang sedang kita lakukan, itu diceritakan saja daripada mengurus dari yang telah kita tulis di form. Jadi ceritakan saja, walaupun itu sedikit, tapi ada nilainya, itu bisa disampaikan pada saat wawancara. Terus tadi dilanjutkan oleh Mbak Sulis itu, pewawancara akan menanyakan hal yang kita jelaskan. Jadi nggak usah bisa di silent. Oke, lanjutkan. Jadi wawancara itu akan menanyakan tentang apa yang kita jelaskan. Jadi teman-teman nggak usah ragu kalau bakal ditanyakan hal yang tidak terduga, karena pewawancara akan menanyakan apa yang kita ceritakan dan jelaskan. Terus pewawancara akan menanyakan tentang esai yang kita buat.
pada seksi wawancara. Nah, pada 2021 ini ada 2 pewawancara, teman-teman. Oke, mungkin itu aja jawaban dari pertanyaan Mas Noval. Bagaimana Mas Noval? Ada tambahan atau ada yang kurang? Bisa tanyakan lagi mungkin? Alhamdulillah sudah cukup, Pak Moderator, bagus. Baik, terima kasih. Ya, intinya jangan sampai garang lah mukanya ke pewawancara. Yang manis, yang kurang manis ya dimanis-manisin lah. Oke, pertanyaan terakhir di sesi pertanyaan ini. Mungkin langsung saja bisa disampaikan. Monggo kalau ada yang mau nanya. Pertanyaan terakhir. Atau ini, saya bacakan dulu. Ada satu pertanyaan dari Mbak Najma Aulia lagi nih. Cukup menarik juga. Apa yang telah dan akan dipersembahkan untuk Indonesia oleh para narasumber selaku awardee sesuai yang tertulis dalam syarat administrasi? Ini cukup menarik nih. Saya juga penasaran. Kira-kira apa nih kontribusi yang akan dipersembahkan kepada bangsa Indonesia nantinya? Biar kita juga mungkin bisa nyontoh kepada para narasumber. Monggo, mungkin bisa dijelaskan. Mbak Sulis dulu mungkin. Monggo Mbak Sulis. Oh ya, baik. Seperti yang saya bilang tadi, karena beasiswa ini sangat milenial, jadi kontribusi yang kita tulis juga tidak perlu muluk-muluk, yang sangat bisa kita realisasikan. Saya kemarin menulis tentang menjadi guru. Kontribusi saya adalah menjadi guru. Setelah lulus, saya akan mengabdi di pondok pesantren. Kebetulan kemarin saya sempat menerima beasiswa PBSB yang mengharuskan saya juga mengabdi di pondok, tapi karena saya punya keinginan untuk melanjutkan studi S2 dulu, makanya pengabdian di pondok saya tunda. Nah, saya berharap nanti di beasiswa S2 ini akan menambah ilmu saya untuk lebih kompeten di saat saya mengabdi di pondok pesantren. Sepertinya sangat sederhana ya, tapi ya emang itu, cukup itu yang saya cantumkan di rencana kontribusi saya. Ya, mungkin Mbak Ryan. Ya, mungkin Mbak Adis bisa menambahkan bagaimana dari kacamatanya Mbak Adis nih pertanyaannya. Ini sepertinya 11-12 dengan Mas Noval ini pertanyaannya. Apa yang telah dan akan dipersembahkan untuk Indonesia, terlalu berat ya. Tapi memang itu kita harus menulis di PC. Jadi kalau yang telah dipersembahkan itu apa, saat ini saya tergabung di ini ya, salah satu organisasi yang kemarin dicetuskan oleh teman-teman awardee LPDP Santri, angkatan 144. Di sana ada 114 santri yang diamanahkan untuk menerima beasiswa santri yang pertama. Itu kami membentuk sebuah yayasan dengan nama Cantrika Foundation. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan bergabung dengan kami, dengan LPDP, awardee LPDP khususnya di santri, jalur santri, bisa ikut bergabung dengan yayasan kami Cantrika Foundation. Kebetulan untuk tahun ini sampai 2000 pokoknya beberapa tahun yang akan datang itu saya diamanahkan menjadi ketua divisi aset ya, manajemen aset di yayasan tersebut. Untuk yang lainnya mungkin karena hobinya itu mengikuti kegiatan sosial ya, jadi ya alhamdulillah tergabung di kayak acara-acara sosial Daya Muda dan Penelah dan sebagainya. Untuk yang akan datang, doa ya, karena saya di bidang kimia dan merasa kesulitan untuk akses analisis sampel di Jawa Timur, karena selama ini waktu saya S1 teman-teman pun saya kimia S1 di UIN dulu dan sekarang di ITS merasa kesulitan untuk analisis sampel di Jawa Timur. Mungkin ya, insya Allah saya pinginnya mendirikan lab terpadu yang isinya itu instrumen-instrumen yang tidak dimiliki di Jawa Timur. Semoga, mohon doanya teman-teman, karena ini pertanyaannya adalah apa yang akan dipersembahkan ya. Jadi apa yang kami tulis, apa yang kami doakan seperti itu.
Ya cukup Mas Walevi. Iya, ya dua-duanya sangat mulia kontribusinya kepada Indonesia nantinya. Tadi Mbak Adis pertama pengen jadi guru. Gak usah muluk-muluk kata Mbak Adis, asal realistis. Nah, guru itu juga mulia loh kontribusinya. Jadi, pendidikan. Terus tadi Mbak Adis juga untuk sementara membentuk yayasan Santri Foundation. Monggo para santri yang mau gabung. Nah, dan Mbak Adis sendiri pribadi ingin mempersembahkan lab terpadu di Jawa Timur yang berisi instrumen-instrumen yang belum ada. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswa kimia ataupun laboran dan lain-lain yang ingin lebih fokus pada kimianya, bisa nanti hubungi Mbak Adis. Dan kita doakan semoga lab terpadunya nanti bisa terrealisasi. Amin. 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 Baik, itu pertanyaan terakhir dari partisipan di ngobrol literasi series pertama tentang beasiswa dari alam menjadi kenyataan. Sebelum ditutup mungkin ada closing statement dari masing-masing narasumber. Monggo Mbak Sulis dulu nih. Silakan. Ya, kalau dari saya ucapkan kepada teman-teman semangat untuk meraih beasiswa. Kalau punya niat untuk melanjutkan studi magister ataupun doktor, sangat wajib mencoba beasiswa LPDP. Lihat persyaratannya dengan teliti. Jangan ada persyaratan yang diremehkan, karena setiap persyaratan itu, setiap tahap seleksi itu sama pentingnya. Jadi semisal teman-teman sudah lolos di seleksi administrasi, itu tidak menjamin seleksi substansi akan mudah. Sudah lolos seleksi substansi akademik, tidak menjamin seleksi wawancara akan mudah. Setiap seleksi punya tantangannya sendiri-sendiri. Dan kalau punya minat untuk melanjutkan studi magister ataupun doktoral, nikmatilah perasaan-perasaan atau tantangan itu. Terima kasih, semangat. Ya, Baik, terima terima kasih. kasih Mbak Sulis atas closing statement-nya. Mungkin terakhir Mbak Adis, closing statement-nya. Ya, jadi core dari perjuangan selama ini ya, sebenarnya itu ada dua hal yang selalu saya titik tekankan. Mendaftar apapun ya, tidak hanya mendaftar LPDP beasiswa, tidak hanya mendaftar beasiswa LPDP, tapi mendaftar kerja atau mendaftar apapun yang akan kita capai. Sebenarnya ada dua hal yang menjadi titik poin. Yang pertama adalah prepare atau persiapan, dan yang kedua adalah opportunity. Jadi ketika ada persiapan kemudian ada kesempatan, itu pasti lebih banyak persentase untuk keberhasilannya, karena sudah kita persiapkan dan ada kesempatan. Dan untuk beasiswa LPDP ini memang tidak bersaing dengan siapapun. Yang harus kalian ketahui, yang harus teman-teman ketahui, LPDP ini tidak bersaing dengan siapapun. Misalkan kalau kita ujian, kita contek-contekan dengan teman sebelahan, jawabanmu apa? Ini aku mau tulis. Kalau LPDP ini, meskipun kita menjawabnya sama, tapi itu bukan saingan kita. Jadi LPDP adalah proses bersaing dengan diri sendiri. Bagaimana kita menurunkan egois kita, bagaimana kita mengatur pola berpikir kita, bersaingnya dengan diri sendiri. Kalau dari ini ya, peribahasa Romawi ya, kalau nggak salah itu, kemenangan itu akan datang untuk orang-orang yang siap. Atau tadi saya catat, atau fortuna eruditis suavet. Jadi itu adalah yang bisa saya ikat ya, yang bisa saya catat di setiap memo, setiap langkah. Karena kalau ada persiapan dan kesempatan, kita sudah siap dan ada kesempatan, insya Allah lebih besar kemungkinan untuk berhasil. Semoga teman-teman yang punya niatan untuk mendaftar apapun, terutama beasiswa LPDP, dimudahkan dan selalu ada jalan lah untuk mencari memenuhi kehausan ilmu kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih atas dua narasumber kita yang sangat kece dan sangat keren. Terutama tadi closing statement-nya itu sangat motivasi kita, bagi kita yang pengen lanjut untuk dapat beasiswa LPDP. Oke, mungkin saya tutup untuk terakhir.
ada kutipan Husainul Minani ala Qanatul Mihani wal Baliyati, yaitu gudang kesuksesan, gudang kemenangan itu harus kita lewati dari jembatan kesusahan dan kesulitan. Nah, karena temanya berawal dari angan menjadi kenyataan, yang saya dapat adalah angan dan angin akan cepat disapu. Angan itu akan cepat disapu angin, teman-teman. Cucuran keringat dan air mata, sakit dan perihnya luka akan segera sirna manakala diri kita dinyatakan sebagai juara. Baik, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya sebagai moderator pada ngobrol literasi series pertama pada kali ini pamit undur diri. Atas kesalahan dan kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup ini foto bareng dulu ya. Ayo silakan pada semua peserta on kamera untuk dokumentasi keperluan. Nanti untuk dokumentasi videonya bisa tayang di YouTube metafor.id, bisa dipantau, kemungkinan setelah diedit akan kami itu upload. Yuk silahkan yang belum on kamera silahkan nyalakan. Mas Ali Mutawakil, Fahmi Husain, Ibrahim, ada Mbak Mei Enisa. Ini Ustazah Bu Imro'atul Azizah juga silahkan on kamera kalau berkenan. Mas Mufti Al-Hasan, M. Dawil, Dawila Khairul Razikin, Pak Izudaro ini, nah silahkan. Ahmad Zulfikri, Mas Husain, oh ini udah ada Mas Husain. Mas Fahri. Sehat Mas Noval. Alhamdulillah sehat Mas. Mas Mufti Ibrahim. Terima kasih kepada semua pemateri ya Mbak Royan Faradi. Mohon maaf atas kurang sambutannya atau kurang meriah mungkin. Terima kasih sudah sharing ilmu dan juga sedekah. Semoga nanti setelah didokumentasikan bisa memberi manfaat ke teman-teman yang mendaftar ke LPDP. Pak Dr. Nizar juga. Ayo 1, 2, 3. Sekali lagi, bentar. Pak Levi screenshot monggo. Perpisahan isi foto-foto sih. Ayo 1. Begini 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Ini teman SMA Sulis juga di Bandung. Terima kasih moderator ya. Sampai jumpa di ngaji literasi series selanjutnya. Nanti bisa membahas banyak hal. Selanjutnya tanggal 31 Sabtu saya ingin pengumuman bahwa membahas tentang bisnis anak muda. Materinya Mbak Fitri dan juga Mas Abdul. Sekian dari kami. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Metafor. Siap. Terima kasih Metafor. Terima kasih Mas Noval. Om Dawil ini. Mantap kayak ponakan gue gini. Mas Noval tadi tanggal 31 ada acara apa ya? Tadi nggak jelas. Tanggal 31 nanti literasi bisnis ya. Literasi bisnis tentang ini teman pondok saya, Haze Aparel. Beliau sudah termasuk banyak lah di bidang bisnis ekonominya, produk-produk pakaian dari awal merintis. Dan juga investasi di media online atau investasi buat pemuda lah kira-kira gimana. Bisa disimak nanti. Oke, siap-siap. Di IG ya Mas, di-share. Ya, siap. Kak izin live ya. Izin pamit Mas Noval.